Jadi di Indonesia itu memang kadang-kadang memang harus ditegaskan lagi itu semuanya. Ya, usia 50 ya. Usia 50 loh. Masih bisa kerja di supermarket loh. Waktu itu Bunda umur berapa? 48. 48 masih bisa kerja di supermarket. Dandan nggak Bunda? Enggak pernah aku dandan. Emang kamu jual diri? Di Indonesia itu masih banyak otak-otak yang lebih pintar dari aku dengan usia yang sama. Aku yakin di Indonesia itu masih banyak orang yang lebih pintar, lebih cerdas, lebih memorinya lebih hafal. Sekolahnya juga bahkan lebih banyak, lebih tinggi daripada aku. Tapi di usia 40 mungkin udah gak laku kerja. Alasnya apa Bunda? Ya itu tadi. Karena Indonesia itu terlalu memilih-memilih. Sekarang kalau kita bilang, kalau misalnya Bunda saya nggak bisa kerja supermarket, usia saya udah 30. Alasannya apa? 30 itu belum bangkotan. Belum lupa, belum pikun. Kenapa orang Indonesia itu berpikir kayak gitu? Alasan di Indonesia itu dari kemarin Bunda masih mikir aja gitu. Dari kemarin aku masih tegang dengan masalah ini. Kenapa ini aku nggak bicara soal kampanyenya, nggak bicara. Tapi Bunda sedikit memberikan, Bunda itu kayak memberikan, ini kebetulan kan memang lagi pemilihan, ya kan? Nah, pemilihan itu adalah pemilihan untuk presiden. Nah, presiden itu ketika mereka memberikan gagasan, nggak perlu teriak-teriak, ya, mensejahterakan rakyat. Cuman ngomong, tapi nggak ada solusinya, tapi nggak ada jalannya, nggak ada tembok yang bisa dipecahkan ke sana. Cuman ngomong doang. Itu yang gue nggak suka dari pemerintah, nggak suka dari, makanya gue seorang Bunda ini nggak pernah percaya dengan apa namanya, dengan gagasan-gagasan yang terkadang cuman kita mensejahterakan rakyat, kita mensejahterakan rakyat, kita membuat Indonesia jadi pintar gitu. Sekolah, iya sekolah. Abis sekolah ngapain? Abis sekolah ngapain? Kerja cuma sampai umur 25 tahun. Umur yang 27 nggak bisa kerja. Sekolah bertahun-tahun. Begitu tamat cuma 2 tahun doang nganggur. Ngapain? Orang yang udah nikah nggak boleh kerja. Orang yang udah nikah nggak boleh kerja. Alasannya apa? Udah nikah nggak boleh kerja. Oh udah nikah gitu nggak boleh kerja. Loh kenapa? Nikah kan memang rumah tangga. Kewajiban nikah. Apa urusannya kerja sama rumah tangga? Apa urusannya nikah sama pekerjaan? Emang kalau orang udah nikah nggak bisa kerja, nggak bisa, bodoh gitu otaknya, tolol gitu ngurus anak. Yang udah tadi apa katanya? Mana yang udah nikah tadi mana? Saya nggak boleh Bunda. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Kenapa kamu nggak boleh kerja? Kenapa? Cacat? Kamu cacat? Orang cacat pun boleh kerja di Eropa. Jangankan orang normal, orang cacat aja boleh kerja di Eropa. Ya, orang cacat apa dulu ini Bunda? Tergantung, semua cacat bisa kerja di sini. Orang cacat kan disekolahin. Aku pernah kerja, ya, kerja di supermarket. Aku nggak mau ngomong supermarket apa. Aku pernah kerja di supermarket barengan sama orang cacat. Jalannya pengkang. Cacat. Yang cacat bener. Yang gitu-gitu. Tapi normal otaknya. Bisa berpikir. Jangan karena nengok fisik. Jangan cuma nengok fisik yang cantik, yang tinggi kayak bangau, kayak onta yang lehernya panjang gitu. Emang mau ngapain? Mau ngukur baju, mau supermodel di panggung. Yang cacat aja boleh kerja apalagi normal. Kecuali kalian punya keterbatasan. Itu memang mungkin gak boleh. Tapi kalau cacat bisa berpikir, bisa ngobrol, tahu hitung menghitung, yang udah. Bagian apa Bunda? Ya bagian sama, terkadang bagian rapi-rapiin barang kan di supermarket banyak kerjaan.
Nggak mesti di kasir. Kalau misalnya saya nggak bisa ngitung, ya udah kerjakan aja di bagian tuh pengaturan-pengaturan. Misalnya sampo ini sama sampo ini, sabun ini sama sabun ini, buah ini sama buah ini. Kan bisa. Kan bisa. Nggak mungkin dong semuanya harus kerja di kasir. Kalau memang di kasir ya lihatlah hitung-hitungnya lancar nggak dia, pintar nggak dia ngitung-hitung. Bunda kan umurnya udah 48. Udah 48 gue. Sekolah Bunda tinggi nggak? Enggak. Aku nggak tamat SMA. Enggak. Ijazah Bunda mana? Nggak tahu tadi mana. Udah berantakan ijazahku. Nggak tahu tadi mana. Udah telan bumi. Tapi Bunda bisa kerja di supermarket? Bisa. Dites dulu. Yang penting gue masih tahu itu angka 1, itu angka 2. Dan sekarang kan nggak pakai otak. Ya kan? Sekarang udah gampang semuanya. Tinggal kita 300.000, 400.000, ya kan? 150 rupiah. Semuanya kan udah terjumlah. Udah nggak pakai kalkulator lagi yang kayak orang ngitung-ngitung duit jula-jula. Ya itulah enaknya sistemnya sekarang. Makanya kenapa? Ya itu tadi, sistem itu membantu orang-orang yang istilah kata yang nggak hafal, yang susah hitung menghitung. Ya istilah kata yang penting dia tahu. Itu yang paling penting. Ketika Bunda kerja di supermarket, itu jantung Bunda tuh udah duk. Hari pertama gue dites. Berapa hari Bunda? Nggak sampai 1 hari. 4 jam gue dites. 6 jam gue dites. Seorang Bunda Korla kerja di supermarket, umur udah 48. Ya, udah hitung menghitung, udah nggak di luar kepala, udah bingung itu. Tapi gue berani. Karena gue punya keberanian. Kenapa? Karena gue tahu di Jerman ini tidak memandang usia. Kecuali kalau masih bayi, boleh lah. Karena gue tahu di Jerman ini tidak memandang usia. Jadi gue berani karena ada kepercayaan diriku. Itu yang membuat aku percaya diri. Oke, gue bersaing sama yang muda. Harusnya Indonesia begitu. Yang muda sama yang tua sama-sama bisa kerja, bersaing. Jadi jangan cuma yang muda aja, yang umur 22, 21, 22, 21, 23, 21. Terus mau ngapain yang umur 30, yang umur 27, 28, ngapain? Hah? Tanam bawang? Hah? Ngitungin cengkeh. Kalau Bunda berani, gue datang ke situ, gue tanya, butuh kerjaan? Iya, saya mau ngelamar kerja. Udah punya pengalaman? Udah. Kerja di mana? Di McDonald. Oke, kamu bisa apa? Bagian apa di McDonald? Bagian kasir. Bagian layanin pembeli. Ya. Bersihin WC, buang sampah. Bersihin teras, ngelap meja, ngelap kaca, ya, buangin tai, buangin men perempuan yang jorok, darah men aja gue pegang, tai bayi aja ke tangan gue. Itulah pengalaman aku. Kalian jangan pikir Bunda, walaupun gue seorang gimana gitu, nggak ada gengsinya. Itu kerjaan saya. Oke. Udah berapa lama? Setahun 6 bulan. Kita coba, kata di kasir. Boleh Bunda coba. Mereka cek. 4 jam sebelum 6 jam gue kerja. Kasir gue uang brep, ini kasir kamu. Di situ ada duit 300, di situ ada duit 250 euro. Itu untuk apa Bunda? Itu untuk balikin tamu. Jadi di kasir tuh nggak boleh kosong, harus ada duit. Sama kayak di kasir-kasir manapun, setiap kasir memang ada duit. Kita juga diuji kejujuran. Di sini ada duit 250. Ketika penghitungan terakhir, kasirnya ditutup, kasir kita diambil. Kasir kita diambil, udah uangnya 250.000 euro tadi dipisahkan. Semua daftar yang orang beli sudah tertera di situ. Mereka hitung tak. Oh, minus berapa itu? Kalau minusnya di atas 200 nggak tembus. Berarti tolol, berarti bego.
Kalau minusnya cuma 1 sen, 2 sen, itu masih dimaklumin. Tapi kalau udah minusnya udah di atas 50, 30, 40, itu udah nggak usah megang kasir lagi. Udah ngepel aja di toko. Suruh ngepel, suruh nyapu. Karena ya itu tadi. Makanya kalau kalian nggak punya keberanian untuk di kasir, jangan bilang, jangan di kasir. Sekarang Bunda nggak mau di kasir. Kenapa? Nggak mau aku. Capek aku. Aku nggak mau di kasir sekarang. Aku maunya di bagian layanan pembeli. Aku nggak mau di kasir. Nggak mau aku. Aku lebih baik buang-buang sampah. Kenapa? Tanggung jawabnya nggak besar. Resikonya nggak besar. Aku memilih kerja di lobi karena apa? Karena aku tidak mau berurusan. Aku tidak mau mengecewakan perusahaan itu. Nggak mau aku. Lebih baik aku nggak punya masalah dalam keuangan. Kalau aku di kasir, pokoknya aku nggak megang duit. Nggak mau lagi aku megang duit. Walaupun aku disuruh, nggak mau aku lagi. Aku dengan alasan nggak mau. Bukan aku bilang nggak mau, aku bilang saya nggak mau di kasir. Kenapa? Stres. Alasan Bunda itu aja. Stres kena orang pesan. Tapi Bunda nggak ngomong. Kenapa? Aku nggak mau berurusan dengan duit. Itu sangat sensitif. Karena kadang-kadang kita keliru. Makanya ketika Bunda di kasir, aku benar-benar serius di kasir. Uang yang kubalikin harus serius. Jangan sampai terteter 1, 2, 3 euro. 1 euro pun kalau misalnya aku minus, itu rasa malu. Kamu minus berapa? 30 euro. Ih, malunya. Makanya Indonesia itu, kalau misalnya ada yang komen kemarin kata gini, jangan salahkan pemerintahnya dong. Salahkan perusahaannya. Pemerintahnya dulu yang memberikan peraturan. Makanya perusahaan ngikut. Ya kalau pemerintahnya diem aja ya susah. Pemerintahnya dulu yang didorong-dorong, digoncangin badannya. Tuh lihat tuh perusahaan. Jadi mereka memberikan aturan seperti di Jerman.